Sekjen Bapak Nata Irawan, serta dari staf ahli maupun dari staf dari Kemendagri, yang terhormat kepada seluruh jajaran pimpinan provinsi maupun kabupaten PPDI yang ada di Indonesia. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Sekjen yang hari ini kami berniat untuk mengadakan silaturahim kepada beliau Pak Sekjen, termasuk beliau figur baru di Kemendagri. Yang terhormat kepada Pak Dirjen, yang mana beliau itu sudah bukan orang asing lagi. Perlu kami sampaikan, Pak Dirjen itu ibaratnya seperti teman dari PPDI. Setiap saat, malam, pagi, saya selalu kontak pada beliau permasalahan-permasalahan yang kami hadapi di daerah. Sebelum kami melanjutkan, saya mohon izin kepada Pak Sekjen maupun Pak Dirjen untuk menyerahkan daftar inventarisasi masalah biar nanti dalam dialog bisa enak nyambung. Mohon izin Bapak. Saya lanjut. Jadi hari ini tadi disampaikan oleh Pak Dirjen dengan jelas terkait dengan dana desa. Jadi hari ini tadi kami sempat bergetar di dada hati ini. Jadi kalau di bulan-bulan kemarin ada dari organisasi sebelah yang itu menyatakan bahwa terkait dengan Perpu nomor 1 juga Undang-Undang nomor 2 yang di situ dijelaskan bahwa dana desa akan dihapus. Namun seperti itu kami tidak langsung percaya dengan apa yang terjadi tersirat di Undang-Undang nomor 2. Kami tetap mohon petunjuk kepada Pak Dirjen, karena mohon maaf saya dengan Pak Sekjen baru hari Sabtu kemarin kami bisa menghubungi beliau. Jadi kalau kesah kami saya sampaikan kepada Pak Dirjen, apa benar dana desa untuk selanjutnya ini dinyatakan akan dihapus. Kami sudah menyampaikan kepada anggota kami yang hari ini hadir, maupun sudah saya sampaikan kepada seluruh anggota yang ada di Indonesia. Namun semuanya itu masih galau, dan hari ini nanti saya mohon kepada Pak Sekjen maupun Pak Dirjen posisinya bagaimana terkait dengan dana desa untuk selanjutnya. Karena di pasal tersebut sudah jelas tegas bahwa pasal 72 ayat 1 dinyatakan dihapus, dan implikasinya kami sampaikan kepada Pak Sekjen maupun Pak Dirjen, kalau memang itu benar-benar dihapus, perlu kami sampaikan bahwa porsi di APBDes 30% untuk dana rutin, yang 70% adalah untuk pembinaan, terus dengan untuk pemberdayaan, untuk fisik, dan itu semuanya sumbernya adalah dari ADD dan dana desa. Teman-teman berpikir hari ini sangat galau sekali, kalaupun toh dana desa itu dihapus, berarti untuk porsi 30% dan 70% kami sangat khawatir. Jadi kalaupun toh nanti itu nyata-nyata dihapus, permohonan kami amankan terkait dengan siltap yang hari ini kami terima. Amankan siltap, kalaupun toh itu belum ada aturannya memang harus dirubah, saya mohon nanti yang terpenting aman untuk siltap.
Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada pemerintah yang telah memberlakukan PP 11 yang itu merupakan inisiatif dari pemerintah, dari Pak Jokowi, yang telah menerbitkan PP 11 tentang penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa. Perlu kami sampaikan, dengan pemberlakuan itu berarti seluruh perangkat desa yang ada di Republik ini sudah merasakan sesuatu yang di luar dugaan. Perlu kami sampaikan karena apa? Yang ada di luar Jawa itu ada perangkat desa yang gajinya hanya 400.000, hari ini naik menjadi 2 juta 100 sampai 2 juta lebih. Itulah yang hari ini dirasakan oleh seluruh perangkat desa yang ada di Indonesia. Dengan seperti itu, kami sudah tekad bulat, PPJI tetap tunduk patuh, tegak lurus kepada pemerintah. Perlu kami sampaikan. Lebih lanjut, itu nanti mohon ada penjelasan terkait dengan penggunaan dana desa. Mohon sekali, walaupun itu tadi tidak masuk di daftar inventarisasi masalah, tapi itu memang sesuatu yang hari ini sangat perlu, nanti kami mohon penjelasan. Lanjut, terkait dengan daftar inventarisasi masalah yang kami sampaikan bahwa perlu kami sampaikan bahwa yang namanya perangkat desa itu terdiri dari 4 generasi. Dari 4 generasi itu, perangkat desa yang diangkat dengan Undang-Undang Nomor 579, perangkat desa yang diangkat dengan Undang-Undang 2299, perangkat desa yang diangkat dengan Undang-Undang 32 2004. Akhirnya hari ini kita masuk di generasi yang diangkat dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Perlu kami sampaikan, dari berbagai generasi yang ada hari ini itu akhirnya merujuk bahwa untuk yang terakhir perangkat desa menjabat sampai usia 60 tahun. Dan untuk yang generasi-generasi di atasnya, termasuk yang masuk di Undang-Undang Nomor 5 tahun 79, itu sudah diimplementasi dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 bahwa perangkat desa menjabat sesuai dengan SK pengangkatannya. Jadi ada perangkat desa yang sampai menjabat 64 tahun, ada perangkat desa yang menjabat 68 tahun. Dan itu yang terjadi di generasi-generasi yang tadi aja. Dan perlu kami sampaikan, ada penegasan. Hari ini masih banyak pemberlakuan dari masing-masing daerah, dari kabupaten, bahwa semuanya itu menjadi 60 tahun. Itulah yang nanti kami mohon, dan dulu sudah disampaikan dengan Pak Dirjen juga, dengan Pak Mendagri pada saat itu Pak Cahyokumolo, bahwa tetap kenapa di undang-undang itu tidak langsung fokus perangkat desa menjabat sampai 60 tahun, tapi menjabat sesuai dengan SK penetapannya. Jadi kami mohon nanti itu tetap menghargai, untuk yang 64 tahun harus tetap 64 tahun, ya. Terus untuk hari ini terjadi di Jawa Timur, di Kediri, bahwa perangkat desa yang SK-nya sudah 60 tahun, tapi dengan pemerintah Kabupaten Kediri itu dikurangi menjadi 58 tahun. Jadi saya mohon, terus untuk yang di luar Jawa, itu sudah, bahasanya kalau saya berpikir itu sudah menjadi tradisi untuk kepala desa yang di luar Jawa, bahwa jabatan perangkat desa itu sama dengan jabatan kementerian. Begitu kepala desa berhenti, begitu kepala desa sudah tidak mau dengan perangkat desa itu, langsung diberhentikan
besok sudah ada pejabat perangkat desa yang baru, dan sekaligus kami sudah menyampaikan itu ada pemberhentian, kami lampirkan sebagian kecil itu dari Nias, itu kami sampaikan. Jadi saya mohon untuk ada tradisi yang seperti itu dengan munculnya undang-undang, sebetulnya dari Undang-Undang Nomor 5 79 sampai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 sudah jelas dan tegas bahwa perangkat desa sampai usia 60 tahun. Dan perlu kami sampaikan kepada Pak Sekjen bahwa dari Kemendagri sebetulnya sudah seringkali mengeluarkan surat edaran itu semenjak kami terus mengusik kepada Pak Dirjen, itu hampir 5 kali menelurkan surat edaran, dan terakhir kemarin tanggal 27 bulan Juli kemarin itu mengeluarkan surat edaran yang intinya agak tegas, agak pedas kepada masing-masing bupati. Permohonan kami, jadi karena itu sudah jelas terkait dengan pemberlakuan undang-undang yang ada di Republik ini, bahwa perangkat desa itu menjabat sampai usia 60 tahun, dan banyak kepala desa yang melanggar. Bahkan tidak saya ngomong di luar Jawa, tapi di Jawa sendiri yang dekat dengan negara pusat pemerintahan itu di Jawa Barat itu banyak yang melanggar. Jadi saya inginkan, karena undang-undang itu harus dipatuhi, saya mohon nanti ada penegasan sanksi. Jadi kemarin saya mendengar dari Nias Utara itu Pak Bupati berani mengambil langkah memberhentikan sementara kepada kepala desa. Pada saat pemberhentian sementara itu, perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa itu akhirnya diangkat kembali oleh si PJ kepala desa. Namun saya yakin dan saya percaya setelah nanti kita pertemuan, mungkin untuk surat yang tanggal 27 kemarin itu ada penegasan, pembebanan sekaligus ada biar ada efek jerah dari si kepala desa. Kalau itu melanggar undang-undang, itu kalau nanti tidak ada hukumnya, saya lihat karena apa? Dengan munculnya surat edaran kemarin, itu dari si kepala desa menganggap itu tidak penting karena hanya surat edaran. Tanpa ada hari ini dari Pak Bupati, ada di DPMPD yang itu melakukan pembiaran. Jadi perlu kami sampaikan, hari ini diberhentikan, besok sudah ada masuk perangkat desa yang baru. Itu Pak Dirjen kami sampaikan. Itu luar biasa. Jadi hari ini efek dari Pak Presiden Jokowi dengan memberlakukan gaji perangkat desa dari 400.000, 600.000, 1 juta kurang menjadi 2 juta lebih. Itulah yang hari ini menjadikan permainan si kepala desa oknum yang itu dijadikan ajang politik. Kalau saya jadi kepala desa, kamu nanti menjadi perangkatnya. Seperti itu, janji-janji politik. Dan seringkali sesuatu yang tidak nalar itu dijadikan landasan hukum untuk memberhentikan. Jadi itu saya ingin dari pemerintah pusat itu nanti bagaimana caranya si kepala desa maupun bupati bisa tegas bersikap. Kalau memang seperti itu salah, tidak sesuai aturan, kepala desa harus ada sanksi, mungkin di pemberhentian sementara maupun yang lain. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan ini yang terjadi di Republik ini juga dengan pemberlakuan SOTK yang baru. Jadi Undang-Undang Nomor 6 2014 dengan SOTK-nya bahwa di desa itu hanya terdiri sekretaris desa, kasih, kahur, kepala wilayah. Padahal dengan pembentukan itu
ada sebagian kabupaten yang itu mendiskreditkan terkait dengan staf perangkat desa. Jadi kalau dulu staf perangkat desa adalah perangkat desa, tapi hari ini yang namanya staf perangkat desa itu adalah pembantu yang ada di desa, pembantu staf. Dan ada yang memberlakukan karena overload dari jumlah perangkat. Jadi dengan seperti itu kasih 3, kaul 3 ditambah ketua kepala wilayah, akhirnya ada desa itu seperti di kami Jawa Timur, ada satu desa itu yang 29, ada yang 30 perangkat desa. Dengan seperti itu akhirnya yang staf maupun yang kepala wilayah itu banyak yang tergusur tidak masuk di SOTK. Tapi kalau di Jawa Timur saya menyampaikan itu aman. Dalam artian walaupun dia itu menjadi staf tidak masuk SOTK, tapi